hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini kita membahas tentang realitas surgawi. Salah satu hal yang membuat banyak orang-orang Kristen penasaran tentang realitas surga adalah di manakah letak surga itu. Kita tahu bahwa ada lagu mengatakan di mana letak surga itu. Nah, saya ingat sekitar 20 tahun yang lalu dalam sebuah persekutuan, lalu diberikan kesempatan kepada jemaat untuk bertanya kepada seorang pendeta. Lalu jemaat ini bertanya begini, Pak, saya mau tanya, sebenarnya surga itu ada di mana? Letaknya ada di mana? Kemudian pendeta ini menjawab dengan begitu normatif, dia berkata, surga itu ada di hati. Nah, saya perhatikan Bapak ini sebenarnya dia belum puas dengan jawaban itu. Bukan itu jawaban yang dia inginkan. Dia tahu bahwa suasana surga itu ada di hati. Tetapi letaknya ini sekarang di mana? Hari ini kita akan belajar tentang realitas surga. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, memang Alkitab tidak menjelaskan di mana letaknya persis surga itu ada di mana. Sebelum kita masuk di situ, kita bahas dulu beberapa tentang realitas surga. Apa yang dikatakan Alkitab tentang surga? Yang pertama, kata surga diterjemahkan dari kata Ibrani samayim, dan dalam bahasa Yunani dipakai kata oranos. Ya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 disebut pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, maksudnya langit di sini itu juga bisa diterjemahkan surga. Jadi sesungguhnya surga itu adalah suatu tempat yang berbeda dengan bumi. Sebab Allah menciptakan surga, Allah juga menciptakan bumi. Nah, yang paling terpenting di sini adalah bahwa surga itu adalah tempat kediaman Allah. Ketika kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dikatakan begini, Bapa kami yang di surga. Jadi surga itu jelas-jelas tempat kediaman Allah, suatu tempat. Dalam Yohanes 14, Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi surga itu adalah rumah Bapa. Nah, demikian juga kalau orang Israel berdoa, mereka berkata, jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam surga. Ulangan 26 ayat 15. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan, Allah adalah Allah yang empunya langit, Tuhan Allah semesta langit. Jadi surga itu adalah tempat kediaman Allah. Dan Alkitab juga mengungkapkan kepada kita bahwa surga adalah tempat kediaman Allah dan juga tempat kediaman para malaikat. Dan juga tempat yang diwariskan bagi kita untuk suatu saat kelak kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Itu surga. Tetapi pertanyaan penting, di mana surga itu? Sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu konsepsi dari tafsiran literalnya. Dalam bahasa Ibrani, kata samayim diterjemahkan langit atau sorga. Jelas-jelas langit itu berarti di atas. Lalu dalam bahasa Yunani dipakai kata oranus, yang juga dalam kamus-kamus bahasa Yunani terbaik diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris heaven, artinya sorga. Dan kadang-kadang juga diterjemahkan langit. Kita tahu bahwa dalam ilmu fisika, ilmu alam, itu ada lapisan-lapisan udara di langit. Sorga itu mengacu kepada lapisan-lapisan langit ke atas. Jadi ada spekulasi-spekulasi yang mengatakan bahwa sorga itu di langit di atas, seperti itu. Jadi bukan di bawah, dia mengacu ke atas. Nah, pertanyaannya, karena bumi ini bulat, lalu ke atas yang mana? Di posisi kita berada, kalau kita menyebutkan tentang surga, konsepsinya di atas. Apa yang dimaksudkan oleh pendeta ini tadi, surga ada di hati? Itu sebenarnya lebih kepada suasananya. Ketika Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, biarlah di bumi seperti di surga, itu menghadirkan suasana surgawi di bumi ini melalui kehidupan orang-orang percaya. Jadi berdasarkan terminologi, baik kata Ibrani yaitu samayim maupun kata Yunani yaitu uranos, itu kita bisa ketahui bahwa langit itu ke atas. Langit itu suatu tempat yang saat ini belum bisa kita jangkau. Nah, secara lebih terus terang lagi, di mana letaknya? Nah, beberapa orang punya pandangan begini, surga sama dengan Firdaus, dan Firdaus itu adalah Taman Eden yang dulu. Berarti itu maksudnya ada di bumi. Kalau itu bisa mengacu ke salah satu daerah di Timur Tengah, mungkin Irak, mungkin Iran.
mungkin ya di sekitar situ itu Taman Firdaus. Kalau Firdaus dianggap sama dengan sorga, maka sorga ada di sekitar Timur Tengah. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat di dalam Wahyu, disebutkan di situ ada langit baru dan bumi baru, ada sorga baru. Ada suatu tempat yang memang dibedakan dengan bumi. Jadi sorga suatu tempat yang berbeda dengan bumi. Ya, demikian juga ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan sorga dan bumi. Ada juga di dalam Wahyu langit baru dan bumi baru, artinya sorga keadaan yang baru dan bumi yang baru. Jadi berbeda, bukan di bumi. Sebagai manusia kita belum memahami secara tuntas di mana letaknya. Tapi ada seorang profesor dari Korea, dia berkata, dia memperkirakan bahwa sorga itu berada di suatu tempat yang jauh secara kasat mata untuk manusia saat ini. Dia perkirakan bahwa sorga singgasana Allah yang sungguh real, dia berada di luar galaksi yang kita tempati ini. Jauh sekali di luar galaksi Bima Sakti. Jadi di tempat yang lain. Sorga itu tidak berada di bumi. Lalu Bapak Ibu, apa pentingnya kita belajar di mana letak sorga? Ini didasari atas pertanyaan seorang jemaat kepada pendeta ketika dia bertanya, di manakah letak sorga itu? Maka hari ini kita perlu tahu juga di mana sorga itu. Mengapa demikian? Kalau kita mengasihi Tuhan, harus mengasihi Tuhan secara holistik. Dan salah satu disebutkan di dalam Matius, dalam ajaran Tuhan Yesus, dengan segenap pengertian, dengan segenap akal budi. Oleh sebab itu, tidak cukup hanya sekedar untuk kita mempelajari kebenaran Tuhan. Salah satu kebenaran Tuhan adalah realitas tentang surga. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dan dengan demikian kita memperkenankan hati Allah untuk kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan cara kita belajar tentang kebenaran Tuhan. Kemudian secara aplikatif kita sungguh bersyukur bahwa surga suatu tempat yang indah, tempat kediaman Allah. Itu menjadi suatu warisan bagi kita, di mana suatu saat kala kita akan menempati tempat ini bersama-sama dengan Allah Tritunggal. Kita memuji dan menyembah Dia selama-lamanya di dalam surganya yang kekal. Oleh sebab itu, marilah kita terus menghargai karunia Allah itu. Dan saya mau beritahukan, satu-satunya cara untuk kita bisa masuk ke dalam kediaman Allah, ke surga yang kekal itu adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab apa? Sebab Allah adalah kudus, surga adalah kudus, semua penghuninya harus kudus. Satu-satunya cara supaya kita memperoleh kehidupan yang layak, kehidupan yang kudus adalah dosa-dosa kita dihapuskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka mari kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian kita menjadi warga kerajaan surga, yang mana kepastian itu sudah dimulai dari sekarang. Dan pekerjaan yang kita lakukan sekarang, mari kita hadirkan suasana surgawi di bumi ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita. Mari kita menjadi pembawa-pembawa berita dari anugerah Allah. Dan dengan demikian akan banyak orang masuk ke dalam surga Allah yang kekal. Dan pada akhirnya kemuliaan bagi hidup hasrat